Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang materi manajemen usaha. Materi produk kreatif dan kewirausahaan ini diberikan di kelas 12 semester 6. Materi belajar yang akan Ibu sampaikan meliputi pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, dan bidang-bidang manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Perancis yaitu management, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen menurut Henry Fayol dan George Terry menyebutkan terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. 1. Perencanaan atau planning. Fungsi manajemen planning atau perencanaan merupakan fungsi utama dari sebuah manajemen dalam organisasi bisnis. Tanpa perencanaan, fungsi lain dalam manajemen tidak dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, manajemen berfungsi untuk menyusun strategi awal dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. 2. Pengorganisasian atau organizing. Tujuan dari pengorganisasian adalah membagi suatu tugas yang besar menjadi kegiatan yang lebih kecil. Melalui pengorganisasian, seorang manajer dapat mengawasi dan mengontrol anak buahnya agar dapat melaksanakan tugasnya secara tepat. 3. Pengarahan. Pengarahan atau directing adalah usaha agar setiap anggota kelompok dapat bekerja untuk mencapai sasaran sesuai tujuan perusahaan. 4. Pengawasan atau pengendalian. Pengawasan atau controlling harus dilakukan agar pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan peraturan perusahaan. Unsur-unsur manajemen. 1. Manusia atau man. Sumber daya manusia adalah unsur paling utama untuk menjalankan fungsi manajemen, karena semua kegiatan dilaksanakan oleh manusia, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dikerjakan oleh manusia. Jadi, jika unsur manusia tidak terpenuhi, maka tidak akan pernah ada aktivitas dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, uang atau money. Uang merupakan alat tukar sekaligus alat ukur nilai. Besar kecilnya sebuah kegiatan dalam perusahaan dapat diukur melalui seberapa besar uang yang dikeluarkan untuk menanggung biayanya. Tersedianya uang sebagai modal membuat manajemen lebih leluasa dalam mencapai tujuan akhir perusahaan. Yang ketiga, material. Selain ketersediaan sumber daya manusia, fungsi manajemen juga membutuhkan material untuk mencapai tujuan. Material ini merupakan bahan baku, dapat berupa barang jadi atau barang setengah jadi. Keempat, mesin. Dengan keberadaan mesin, proses pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga mesin dan manusia tidak bisa dipisahkan selama perusahaan menjalankan kegiatannya. 5. Metode. Untuk memperlancar pekerjaan, diperlukan sebuah tata cara pelaksanaan kerja yang dikenal dengan Standard Operating Procedure atau SOP. Metode ini digunakan untuk pelaksanaan kerja dengan mempertimbangkan tujuan, waktu, biaya, dan fasilitas yang ada
agar lebih efektif dan efisien. Keenam, pasar atau market. Pasar adalah unsur untuk menentukan apakah produk atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan diminati oleh pasar. Untuk menentukan pasar perlu dilakukan kajian secara mendalam sehingga produk tepat sasaran. Bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen diantaranya adalah bidang manajemen produksi, bidang manajemen pemasaran, bidang manajemen keuangan, bidang manajemen personalia, dan bidang manajemen administrasi. Manajemen produksi. Manajemen produksi ialah salah satu dari bidang-bidang manajemen yang memiliki peran penting karena bidang ini memanage dan mengkoordinasikan variabel produksi meliputi alam, karyawan, modal, dan keahlian secara efektif dan efisien. Kegiatan ini dilakukan guna menambah fungsi suatu barang dan jasa. Saat ini, mutu produk baik barang maupun jasa menjadi faktor utama pada persaingan bisnis. Manajemen pemasaran. Bidang manajemen pemasaran diartikan sebagai proses merencanakan dan pelaksanaan penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang dan atau jasa yang memungkinkan terbentuknya pertukaran atau penyampaian barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari manajemen pemasaran pada umumnya adalah untuk meningkatkan volume penjualan dari produk yang telah dihasilkan dan menciptakan kepuasan konsumen. Manajemen keuangan. Aktivitas pada manajemen keuangan seperti mengatur keseimbangan antara kebutuhan, dana, kegiatan perusahaan di tiap bidang-bidang manajemen dengan ketersediaan dana dari berbagai sumber untuk meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen personalia. Bidang manajemen personalia atau sumber daya manusia ialah bidang manajemen yang fokus dalam aktivitas yang berhubungan dengan pekerja atau karyawan. Bidang manajemen ini memerlukan seni tersendiri dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan pengawasan karena berhubungan langsung dengan sumber daya manusia perusahaan. Manajemen personalia secara umum bertujuan untuk meningkatkan kontribusi karyawan terhadap perusahaan pada pencapaian produktivitas organisasi. Manajemen administrasi. Manajemen administrasi fokus pada pengelolaan layanan informasi pada bidang administrasi atau akuntansi yang diperlukan untuk membantu manajemen dalam menentukan kebijakan operasional. Manajemen ini biasanya berhubungan dengan hal seperti pengumpulan, pencatatan, analisis, laporan keuangan atau administrasi perusahaan yang nantinya digunakan sebagai dasar penentuan keputusan. Demikian materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.